Baik teman-teman ya. Kalau sesi terakhir kemarin kan kita bicara tentang apa? Bukan. Yang terakhir, yang sebelum kita tutup, job profile, ya. Job profile ini merupakan desain yang saya buat untuk memastikan gini. Kadang-kadang kalau saya lihat ya, kadang-kadang kalau kita memaksakan ya sesuatu yang bukan keahlian kita, itu memang sedikit blunder jadinya ya, gitu ya. Walaupun dalam dunia kerja agak sulit kita pilih-pilih ya. Oh, ini cocoknya ini pasangan nggak bisa. Tapi setidaknya dengan kita memahami, oh iya ya, saya ini punya kemampuan, punya bakat, punya bakat kurang lebih seperti ini, itu membantu kita untuk improve, gitu kan ya. Yang saya bilang tadi, saya itu paling lemah di administrasi dan saya sudah coba bertahun-tahun administrasi itu nomor terakhir kemampuan saya. Tapi saya punya keahlian di bidang lain, sehingga ketika saya bangun tim, oh ya, saya harus cari orang yang berlawanan dengan bakat kita. Jangan cari yang seragam, Pak. Nah, kalau cari seragam susah nanti. Gimana mau kerja? Semua punya keahliannya sama. Malah karena perbedaan lah kita bisa jauh lebih efektif. Tapi ada konsekuensi. Karena berbeda, akibatnya akan muncul gesekan ketika bekerja. Nah, inilah fungsinya. Ya, nggak lagi kita lihat perbedaan orang, tapi lihat cari ini perbedaan dia ini bisa nutupin kelemahan saya. Betul nggak? Kekuatan saya ini bisa membantu dia. Nah, sehingga kita teamworknya jalan gitu ya. Nah, kita coba lihat yang kemarinnya sedikit ya. Karena abis ini kita akan kaitkan dengan apa yang disebut sebagai inovasi. Nah, inovasi juga kaitan. Nah, job profile itu ibarat gini loh ya. Kita semua diciptakan dengan berbagai macam capability, kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang jago matematik, ada yang dulu matematik itu hobi banget lah. Namanya ngitung tuh asik, ada nggak? Nah, ada ya. Tapi ada orang yang matematik suruh ngitung-ngitung jeblok. Ya. Bahkan ada orang yang usianya sudah 30-an, bayangin ya, ngitung angka itu pakai jari. Sudah 1, 2, ada loh. Ada nggak gitu? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh iya. Ada loh. Kenapa? Kalau saya tanya, Pak, saya nggak doyan matematik, Pak. Melihat matematik tuh, aduh angka-angka tuh stres. Tapi saya jagonya di bahasa. Benar nggak? Nah, karakter itu yang harus kita kuasai ya, karena itu menjadi bekal kita nih ke depan nextnya harus bagaimana ya. Nah, ibarat gini loh ya, ada orang yang mungkin dia diciptakan dengan style F1, betul ya. Yang kedua, ada orang yang diciptakan model mobil off-road, ya 4x4. Ya. Problemnya orang ini orang yang diciptakan dengan model ini akan efektif kalau dia di sirkuit, jalan aspal. Ya kan? Wah, udah aspal, sat gitu ya. Tapi yang ini kalau jalan aspal bagaimana? Terbalik. Dia bukan stylenya di aspal. Gitu kan ya. Demikian juga kebalikan. Nah, kadang-kadang kita semua tahu dulu, saya itu punya karakteristik bakatnya seperti apa, tempat seperti apa yang saya cocok untuk bisa saya optimalkan kemampuan. Karena kalau enggak, jadi hambatan. Nah, itu job program itu gunanya itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Kan kemarin ada yang namanya creator. Ya, kalau Pak Ismo sudah jelaskan ya. Jadi creator, kemarin yang creator siapa? Nah, 2 ya. Merasa begitu nggak sih? Jadi kalau ada satu itu, cek, jadi ide itu kayak mengalir deras. Pagi-pagi bangun pagi, tiba-tiba kepikir ini. Lagi di jalan, ya nunggu angkutan, tek. Begitu nggak kira-kira? Di kepala kita kayak ada banyak hal yang tiba-tiba nongol gitu loh. Nah, itu creator. Ya, saya termasuk orang creator. Dimanapun, kapanpun, nanti suka ngomong sendiri dan ngelamun. Ya, suka gini. Kadang suka malu juga ya. Kadang-kadang Mak Ismas ngomong, Pak, lupa lagi di umum. Ngomong-ngomong sendiri tuh. Itu idenya lagi bergerak tuh. Ya, idenya tiba-tiba loncat-loncat begitu. Nah, itu orang creator. Ya. Lalu ada lagi orang yang developer. Ya, walaupun istilahnya seperti developer perumahan, tapi bukan itu maksudnya. Develop tuh mungkin dia nggak punya ide. Ide kan dari orang. Bro, gue punya ide begini gimana kira-kira? Wah, tenang. Dia bisa ngurutkan, bisa nyusun, bisa merancang, mendesain, ya.
membuat timeline segala macam sampai itu jadi satu yang bisa dibayangkan orang. Oh iya gini tuh kalau kita ini, gitu ya. Nah ini orang-orang developer. Siapa yang developer? Nah yuk kembangin itu. Kalau sekarang Pak, saya masa begitu. Mungkin kita seperti itu, tapi kita belum sadar itu kekuatan kita. Yuk, ya. Itu biasa orang-orang yang ngelihat sesuatu tuh di kepalanya seperti ada apa? Seperti ada apa? Blok, cek 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 cek, gitu ya. Saya ada sedikit kekuatan saya bukan di sini, karena saya orang nggak rapi. Biasanya, nah Pak Ismail ini tipe developer. Saya punya ide, ayo, saya tadi pagi tiba-tiba terpikir ini, bisa nggak dibuat gini? Wah dia tuh, siap Pak, cok 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 cok, cari di referensi, cari di internet, buat begini-begini. Pak begini pulang, cocok il. Berarti saya dengan Ismail bisa klik. Nah kita juga sama di pekerjaan, coba cari deh. Jangan maksakan diri. Kalau saya bagian bidangnya bukan creator, memang otak kita nggak bisa mikir hal-hal yang unik. Tapi kita butuh orang yang bisa mengeksekusi, melaksanakan, menyusun gitu ya. Nah ini yang developer gitu ya. Lalu ada tipe orang yang eksekutor sama eksekutor. Nah, eksekutor tuh punya keahlian khusus juga yang tidak dimiliki oleh creator dan developer. Apa coba? Dia kalau ngelihat masalah, dia langsung berpikirnya solusinya gimana ya. Dia nggak banyak rancang-rancang, nggak banyak lah, rumit-rumit nggak banyak terlalu yang teori-teori. Yang penting on the spot disuruh selesaikan masalah, jebret selesai. Merasa begitu nggak sih? Kalau teori-teori itu pusing, aduh, susun gini dulu ya, aduh pusing nyusun. Yang penting begini deh, yang penting hasilnya. Nah itu keahlian orang eksekutor. Kita butuh orang begini nggak? Butuh. Ini orang-orang yang jago di lapangan lah. Ya, misalnya ada demo gitu ya. Ada demo. Kalau orang creator gimana? Ada demo. Sebentar, saya bayangkan dulu, kelamaan. Sebentar saya rancang dulu strateginya, kelamaan. Tapi orang eksekutor turun tangan langsung. Cek ya, gitu ya, selesai. Oke, aman. Wih, jago tuh orang-orang di lapangan bisa begitu selesai ya. Mungkin teman-teman yang ini agak karakternya beda ya, Ismail ya. Di sini banyak yang developer sama administrator. Mungkin karena karakter kerjanya. Tapi waktu kita tes di lapangan, banyak yang eksekutor. Karena mungkin gitu ya beban kerjanya ya. Tiba-tiba ada pemalangan, tiba-tiba ada pencurian, tiba kebakaran. Ya mereka nggak banyak teori. Jadi terdorong, terpengaruh oleh situasi juga. Dan kebetulan orangnya cocok. Makanya mereka menikmati. Coba teman-teman administrasi suruh ke lapangan. Waduh, kebakaran sebentar ya. Saya susun dulu, rapiin dulu datanya. Aduh, kelamaan. Udah habis satu wilayah. Gitu ya. Nah, ini eksekutor ya. Dan orang terakhir ini juga diperlukan nih. Next. Yaitu mana? Administrator. Ini orang yang bisa merapihkan yang sudah diberantakin oleh orang lain. Paling jago itu. Ya, coba aja. Wah, bagian konten creator. Ide, wah acak-acakan. Developer ya beginilah tapi nggak rapi. Ya. Terus bagian eksekutor main jebret. Beresin ya. Administrasi hebat. Mana sini? Lu pulang semua, beresin. Rapi. Nah itu keahlian-keahlian itu ada di diri kita masing-masing. Walaupun kadang-kadang karena tes ini tes untuk training, jadi nggak bisa ngelihat kombinasinya. Ya, ada tes yang lebih lengkap mengkombinasikan administrator, creator, ada juga administrator, eksekutor. Saya sendiri setelah dites, saya sendiri adalah orang yang creator, dominan creator, plus sedikit developer. Administrasi jeblok, eksekutor agak lumayan. Jadi saya mau menyadari, oh iya, ya ini kekuatan saya harus bagaimana mengembangkan keahlian saya supaya efektif. Nah, gitu kira-kira. Nah, inilah yang sering menjadi pemahaman yang belum tepat oleh perusahaan ketika kita merekrut orang. Oh, yang penting orang mampu deh. Yang penting ini pokoknya masal masuk. Tapi secara psikologis tidak bisa dipungkiri. Kalau orang bekerja sesuai dengan karakter pekerjaannya, apa coba? Sesuai nih. Lebih cepat, lebih high performance,
dibanding kalau kita berlawanan. Nah itu kadang-kadang sekarang saya lihat banyak perusahaan yang kalau psikotes kami sering ngomong, Pak, tolong dong cek juga minat bakatnya cocok nggak. Nah udah banyak tuh sekarang dibanding dulu ya. Karena sekarang udah mulai sadar bahwa kalau orangnya nggak cocok dengan minatnya, bukan nggak bisa. Saya disuruh administrasi bisa nggak? Walaupun saya paling lemah di sini. Bisa. Hanya lama. Beda kayak orang, kalau Bu Made terbalik. Ngeliat yang acak-acakan, selesai. Saya bisa berhari-hari nggak beres-beres karena masih mikir ngerapinnya gimana ya. Bagusnya ngefoldernya gimana, masih mikir. Bisa dipaksakan. Nah itu jadi satu yang harus jadi pemikiran di banyak perusahaan untuk menempatkan orang sesuai dengan positioning job profile-nya. Gitu kan ya. Pak, tapi kalau misalnya kita kan nggak bisa milih-milih, kadang-kadang ya karena nggak ada orang ya sudah deh. Makanya kalau sudah kan sisi personal ya tadi ya. Personal sebaiknya kita pakai job profile. Kalau ini sudah nggak bisa karena alasannya karena nggak ada orang lah, karena ya orangnya cuma itu aja. Kita masuk tahapan kedua apa? Kekuatannya supaya bisa timnya solid. Apa? Iya, 100.000. Ya harus begini. Betul nggak? Kerja sama. Bukan lagi kerja individual. Karena apa? Karena mungkin barangkali ini sebenarnya orang yang bukan kekuatan di sini deh. Ya sudah kerja sama. Kerja sama itu apa? Butuh apa? Satu, rendah hati. Gue bukan kekuatan di sini loh. Minta tolong dong. Nah kadang-kadang itu susah. Oh sorry ya, saya malu dong minta tolong orang. Nah kalau udah kelemahannya mau apa? Betul nggak? Problemnya karena semua orang merasa ego, merasa nggak bisa dong, gue harus mampu di sini, dipaksakan, akibatnya kacau balau semua. Yuk belajar, bantuin dong gue administrasi agak pusing nih. Kalau teman kita punya slot, why not? Kita pakai tenaga orang, pakai kemampuan orang. Nah, sama tuh gitu, mendelegasikan. Jadi di sini selain tadi bicara apa? Ini rendah hati ya. Kita harus juga belajar mendelegasikan. Yuk delegasi, bantuin dong, ya. Saya kalau udah urusan admin, Bu Made, bantuin dong. Cepet sekali beliau. Kalau udah urusan ngerancang segala macam, bantu saya punya ide begini, gimana caranya? Seret, dia cepet. Ya, operasional siapa? Him, ini begini gimana? Siapa? Cok, pesen taksi, pesen ini, pesen hotel, cepet banget ya. Itu keahlian masing-masing, betul nggak? Him juga sama, Pak. Ini saya ada kendala begini, kira-kira gimana? Sebentar, Him. Nah, gini aja idenya. Saya kasih kemampuan saya. Betul nggak? Bu Made juga sama. Made, ini ada perusahaan minta begini, kira-kira apa ya? Nah, gini aja deh. Saya siapin ya. Kita buat program begini. Oke. Bantuin buat proposal. Surat. Balik ke Bu Made. Oke. Saya kasihkan kliennya. Tek tok, surat. Betul nggak? Jadi masuk ke, yuk belajar kerjasama. Ya. Belajar rendah hati gitu ya, bukan rendah hati. Ya sudah deh, saya lemah di sini, saya minta bantu temen. Nah, kemampuan seorang pimpinan harus menguasai itu. Ya, di kantor saya selalu bilang gini, ada satu tim, udah otaknya kusut. Sebentar, tanya Mail tuh kalau udah urusan begini, karena saya tahu dia keahlian di situ, dia kelemahannya di situ. Betul nggak? Bagi tugasnya juga sama. Ini semang ini ya, nanti tolong yang Bapak bantu ini ya, ini bantuin ini ya, terus tok. Itu yang benar, kerja yang benar, ya. Tapi kadang-kadang atasan suka gitu ya, kamu gitu aja nggak bisa, memang nggak bisa, job profile-nya beda kok, salah loh itu, malah harus dibantu sok. Apa kesulitannya Mas Cahyo? Ya Pak gini-gini, oke, saya kasih yang jago di sini. Pak tadi bantu ya, betul nggak? Harusnya gitu, minta bantuan dong yang lain. Supaya cepat beres. Pak tadi apa? Ya Pak, saya ada kesulitan di sini. Saya cari orang deh. Ini, Pak Yoga, bantu ini bagian ininya. Itu yang benar. Bukan maksakan orang harus mampu semua. Impossible. Kalau nggak mau bantuin temannya? Kan atasan, prerogatif. Biasanya kalau di sini Bu Made tuh. Ada juga alasan gitu tuh. Ada alasan Mail misalnya. Bu, tapi saya ada kerjaan ini. Mail, tunda dulu. Itu bisa besok, kerja ini dulu. Nah, atasan sudah pakai otoritasnya, bagi-bagi tugas.
Kalau antar kita kan pasti, oh, nggak mau, gue lagi sibuk, Makanya atasan itu gunanya itu. Tanya Maya, ngedumel nggak ya? Ngedumel nggak? Ayo. Nggak apa-apa, kita harus sadar gini loh ya. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kita harus mulai belajar seperti itu. Khususnya bagi teman-teman yang sini, yang punya tim siapa? Yang punya bawahan? Nggak ada? Nggak ada satupun? Di sini bawa Nggak punya di bawah lagi. Nah ya, nanti someday lah ya, saya doakan kalau teman-teman punya kesempatan sebagai leader, yuk ini pelajaran-pelajaran yang berharga buat kita. Supaya kadang-kadang banyak leader itu apa? Seorang leader yang salah itu selalu merasa dirinya harus paling benar dan paling pinter. Salah. Itu kesalahan paling fatal. Saya nggak perlu paling pinter. Saya tugasnya adalah bagaimana mengelaborasikan kepintaran bawahan saya untuk saya bisa ngambil kebijakan dan keputusan. Itu yang saya pelajari bertahun-tahun. Saya nggak perlu pinter semua. Saya malah bantu ya delegat tugas ini, bantu ya. Semua saya minta semua orang berpikir. Itu satu. Yang kedua, jadi leader itu jangan selalu harus paling benar. Ingat, banyak leader yang jatuh karena apa? Tutup kuping sama omongan orang. Kadang ngerasa, masa saya terima ide anak buah saya, pokoknya gini ya. Akhirnya salah. Yuk denger. Baik berita baik, baik berita buruk. Baik masukan yang enak, dan masukan yang enak, terima, telan. Buat analisa. Oh iya, benar juga ya. Ini koreksinya benar. Oke, saya putusin ini deh. Dan banyak hal, kritik dari bawahan saya itu menyelamatkan kita loh. Yang nama Il tuh suka ngeyel. Pak, tapi gini. Nggak bisa Il, kamu gini. Saya harus ntar. Ini ego atau saya nggak mau dengar omongan orang nih. Kenapa Il? Iya Pak, nanti kalau gini. Oke, saya terima dulu. Ya, nanti ada lagi yang lain kritik. Pak, tapi nanti gini gimana Pak? Benar juga ya. Benar nggak? Semua itu kayak rangkum di kepala saya. Plok, taruh. Yang baik, yang benar, yang kritik, yang salah. Topi hitam, topi hijau, segala macam. Oke. Saya putuskan. Nah, biasanya keputusan itu jauh lebih akurat. Karena ngerangkum dari semua informasi. Banyak pimpinan, kalau udah berita buruk gimana? Pak, ada masalah. Pak, masalah melulu kamu. Nah, hati-hati tuh. Pak, ada masukan. Nggak usah masukan lah. Tapi kalau ada orang yang ngomongnya sesuai dengan harapannya gimana? Ayo kita diskusi. Salah. Itulah banyak kejahatan pimpinan tuh karena seperti itu sikap. Terima semua, kritik ya biarin aja. Beda pandangan, bagus. Betul nggak? Saya ingat satu pelajaran berharga ya dari satu direktur ya. Dia punya 3 orang manajer. Wah, suatu hari ada masalah besar, minta manajernya memutuskan, memberikan ide. Misalnya ini Pak Muas ini manajer pertama ya. Pak Muas, kasih ide saya nih. Kita lagi mau project begini. Kira-kira ada ide nggak? Bla 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 bla. Oke, catat. Yang kedua, Pak Teddy, gimana idenya? Ada nggak? Bla 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 bla. Oke, sip. Pak Wan, ada ide nggak? Yang lain cukup bagus Pak. Rasanya cukuplah mereka ide-idenya bagus. Oh ya sudah, Pak Wan, besok nggak usah masuk lagi ya. Loh, buat apa? Betul nggak? Nggak ada kontribusi. Malah yang saya butuhkan semua masukan apapun itu saya terima, saya putuskan. Kan bagi seorang leader, semakin banyak informasi semakin bagus untuk ambil keputusan. Betul nggak, Pak Wan? Ya sudah ya, selesai aja ya. Nggak usah masuk. Kenapa Pak? Lah Anda fungsinya apa? Cuman iya. Saya nggak butuh itu. Saya butuh satu masukan. Mau beda, mau berlawanan, bertentangan, yuk kita argumen.